Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Rusta dari kelas C, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, pemahaman, yaitu membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, preventif, yaitu upaya konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengembangan, yaitu konselor berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang mengantisipasi perkembangan siswa. Konselor dan personel lainnya bekerja sama meluruskan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu siswa mencapai tugas-tugas pengembangannya. Yang keempat, perbaikan penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah. Yang kelima, penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi. Kemudian yang keenam, adaptasi, yaitu fungsi membantu pelaksanaan pendidikan khususnya konselor. Kemudian yang ketujuh, penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu siswa agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama. Kemudian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Prinsip ini bahwa bimbingan diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Kemudian, yang kedua, bimbingan bersifat individualisasi. Setiap individu bersifat unik, beberapa atau sama lainnya, dan melalui bimbingan individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah individu. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih ada individu yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekankan aspirasi. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah. Mereka sebagai teamwork terlibat dalam proses bimbingan. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Bimbingan diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengabdi keputusan. Bimbingan mempunyai peran untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu. Kemudian yang keenam, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan. Kehidupan pemberian layanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, industri, lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang layanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu memiliki aspek pribadi, sosial, pendidikan. Kemudian orientasi dan ruang lingkup bimbingan dan konseling. Yang pertama, orientasi
Orientasi, bimbingan, dan konseling. Orientasi yang dimaksudkan di sini ialah pusat perhatian atau titik berat pandangan. Misalnya seseorang yang berorientasi ekonomi dan dalam pergaulan, maka ia akan menitik beratkan pandangan atau memusatkan perhatiannya pada perhitungan untung rugi yang dapat ditimbulkan oleh pergaulan yang ia adakan dengan orang lain. Sedangkan orang yang berorientasi agama akan melihat pergaulan sebagai lapangan tempat dilangsungkannya ibadah menurut ajaran agama. 1. Orientasi perseorangan. Misalnya, seorang konselor memasuki sebuah kelas, di dalam itu ada sejumlah orang siswa. Pemahaman konselor yang baik terhadap keseluruhan siswa sebagai kelompok dalam kelas itu penting juga, tetapi arah pelayanan dan kegiatan bimbingan ditunjukkan kepada masing-masing siswa. Kondisi keseluruhan atau kelompok siswa itu merupakan konfigurasi bentuk keseluruhan yang dampak positif dan negatifnya terhadap siswa secara individual harus diperhitungkan. Yang kedua, orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling lebih menekankan lagi pentingnya peranan perkembangan yang terjadi dan hendaknya diterjadikan pada individu. Bimbingan dan konseling memusatkan perhatiannya pada keseluruhan proses perkembangan itu. Yang ketiga, orientasi permasalahan. Ada yang mengatakan bahwa hidup dan berkembang itu mengandung resiko perjalanan kehidupan dan proses perkembangan sering kali ternyata tidak mulus, banyak mengalami hambatan dan rintangan. Kemudian yang bagian B, ruang lingkup bimbingan dan konseling. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier. 1. Bidang bimbingan pribadi sosial. Dalam bimbingan pribadi, membantu siswa menentukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Dalam bidang bimbingan sosial, membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Bimbingan pribadi sosial berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi penggumulan dalam dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan atau pergaulan sosial. Kemudian yang kedua, bidang bimbingan belajar. Dalam bidang bimbingan belajar, membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bimbingan belajar atau akademi ialah bimbingan dalam menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar di suatu instansi pendidikan. Kemudian yang ketiga, bidang bimbingan karier. Bimbingan karier ialah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan profesi tertentu, serta membekali dirinya supaya siap memangku jabatan itu dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Kemudian yang terakhir yaitu jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling. Layanan orientasi terdiri dari 3.
yaitu layanan orientasi di sekolah, kemudian metode layanan orientasi sekolah, kemudian yang ketiga layanan orientasi di luar sekolah. B. Layanan informasi. Secara umum, bersama dengan layanan orientasi bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Ada 3 alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan. Yang pertama, membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan maupun sosial budaya. Yang kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya kemana dia ingin pergi. Yang ketiga, setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawakan pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak. Kemudian, layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, penempatan dan penyaluran siswa di sekolah. Kemudian yang kedua, penempatan dan penyaluran lulusan. D. Layanan bimbingan belajar. Yang pertama, pengenalan siswa yang mengalami masalah besar. Kemudian yang kedua, upaya membantu siswa yang mengalami masalah belajar. E. Layanan konseling perorangan. Konseling merupakan layanan inti yang pelaksanaannya memuat persyaratan dan mutu usaha yang benar-benar tinggi. Apabila seorang konselor telah menguasai dengan sebaik-baiknya apa, mengapa, dan bagaimana pelayanan konseling itu maka dapat diterapkan, ia akan dapat menyelenggarakan layanan bimbingan lainnya dengan tidak mengalami banyak kesulitan. Yang pertama, layanan konseling diselenggarakan secara resmi. Yang kedua, pengatasan masalah melalui konseling. Yang ketiga, tahap-tahap keefektifan pengentasan masalah melalui konseling. Yang keempat, pendekatan dan teori konseling. Yang kelima, konseling di lingkungan kerja yang berbeda. F. Layanan bimbingan dan konseling kelompok. Keunggulan yang diberikan oleh layanan kelompok bukan hanya menyangkut aspek ekonomi atau efisiensi. Dalam layanan kelompok, interaksi antar individu anggota kelompok merupakan suatu yang khas yang tidak mungkin terjadi pada konseling perorangan. Dengan interaksi sosial yang intensif dan dinamis selama berlangsungnya layanan, diharapkan tujuan-tujuan layanan yang sejajar dengan kebutuhan-kebutuhan individu anggota kelompok. Dalam interaksi kebutuhan kelompok dapat tercapai lebih mantap. Selain itu, karena para anggota kelompok dalam interaksi mereka membawakan kondisi pribadinya sebagaimana mereka masing-masing tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dinamika kelompok yang terjadi di dalam kelompok itu mencerminkan suasana kehidupan nyata yang dapat dijumpai di masyarakat secara luas. Yang pertama, ciri-ciri kelompok. Kemudian yang kedua, bimbingan kelompok. Yang ketiga, konseling kelompok.
Kemudian yang G, kegiatan penunjang. Pelaksanaan berbagai jenis layanan bimbingan konseling memerlukan sejumlah kegiatan penunjang. Yang pertama, instrumentasi bimbingan dan konseling. Yang kedua, penyelenggaraan himpunan data. Kemudian yang ketiga, kegiatan khusus, menyampaikan tujuan yang manapun sebagian atau bertahap dalam kunjungan rumah konselor terlebih dahulu. Yang pertama, menyampaikan perlunya kunjungan rumah kepada siswa yang bersangkutan. Yang kedua, menyusun rencana dan agenda yang konkret dan menyampaikannya kepada orang tua yang akan dikunjungi itu. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Santi.